Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo, dan hari ini gue akan memberikan rekomendasi film yang seru banget tentunya. Film apa? Film karya Christopher Nolan. Nih, gue udah pakai bajunya karena saking ngefansnya dan bagus banget film-filmnya dia, karya-karyanya dia, dan sutradara ini disebut The Genius katanya. Dia membawakan perubahan-perubahan untuk industri perfilman di dunia. Nah, 4 rekomendasi film karya Nolan apa aja? Langsung aja yuk simak. Kalau dari gua yang pertama itu ada Interstellar tahun 2014. Nah, Nolan ini menjadi salah satu karya masterpiece-nya dia ya, mungkin bisa gue bilang. Dia itu memainkan ruang dan waktu dengan konsep yang sangat-sangat terkonsep kalau menurut gua. Karena setahu gua ini tuh ditulis sama saudara kandungnya sendiri, Jonathan Nolan, dan dia itu kayak apa ya, kursus mungkin atau sekolah fisika untuk mengembangkan cerita ini gitu. Jadi ada Nolan tuh punya salah satu profesor kenalan yang paham banget nih tentang teori ruang dan waktu dan diaplikasikannya di sebuah film gitu. Kayak nggak kebayang kan kalian tuh sebenarnya nonton film ini sambil belajar gitu. Nah, sinopsisnya tuh kayak apa sih? Nih sinopsisnya nih, sedikit pusing untuk menjelaskannya nih ya. Jadi sinopsisnya itu kurang lebih ada keluarga gitu yang diperankan sama Matthew McConaughey. Dia itu salah satu mantan pilot setahu gue atau astronot gitu. Jadi bumi itu udah sedikit rusak gitu dan pengen menemukan kehidupan baru di luar bumi gitu. Dan akhirnya ada misi untuk menemukan planet baru yang bisa dihuni oleh umat manusia nantinya. Ya udah dia diterbangin ke sana dan disitulah konsep ruang dan waktunya dimulai dari black hole, dari gravitasi, waktu dan lain sebagainya. Itu mind blowing banget. Di situ sangat amat, gue yang nonton pertama kali gue nonton, gue cuma satu kata yang gue rasain atau yang gue bilang tuh, ini film apaan sih? Gue tuh nonton film apa sih ini sebenarnya gitu. Dan 2 kali gue nonton itu baru gue lihat atau gue bisa bilang, gila ini salah satu film masterpiece banget. Gue sampai nggak kebayang kok bisa ya orang kepikiran untuk buat film tuh sekompleks tapi bisa dideliver tuh dengan baik gitu. Nah, film selanjutnya yang kedua terbaik karya Nolan versi gue itu ada The Prestige gitu. Nah, mungkin kalian belum pernah dengar atau sudah dengar juga, ini tahun 2006 diperankan sama Hugh Jackman dan Christian Bale gitu. Jadi ini ada 2 pesulap, bukan lulusan The Master ya, bukan angkatan yang Batarno, bukan, tapi dia 2 pesulap di era jadul banget. Gue lupa timelinenya itu dia ngambil di tahun berapa. Kalau nggak salah itu angkatannya Nikola Tesla ya, gitu. Karena di situ tuh akan ada karakter atau ilmuwan yang terkenal juga, Tesla. Di situ ada di film The Prestige ini, dan 2 pesulap ini tuh kayak berlomba-lomba. Jadi tadinya sahabat, terus akhirnya yang satu punya sulap A, terus yang satu lagi gimana ya cara biar bisa sulap kayak gitu ya, dicontek dan dibuat sulap lebih baru lagi dan lain sebagainya. Nah, di awal film ini itu menurut gue sangat-sangat menarik banget karena misterinya itu tertutup rapat dan kalian tuh kayak nonton Now You See Me sebenarnya ya. Kayak bertanya-tanya kok bisa ya kayak gitu, dan di film ini tuh dijelasin, dibuat masuk akal sedemikian rupa gitu. Walaupun nanti ada elemen-elemen yang science fiction juga lah menurut gue di film The Prestige ini. Dan ini wajib banget kalian tonton. Genrenya itu bisa gue bilang drama thriller mungkin. Dan di sini kalian bisa ngeliat aksi-aksi sulap yang hebat banget. Nah, selanjutnya itu dari gua itu film yang ketiga adalah Inception. Nah, ini biasanya nih film yang pasti kalian mikir endingnya itu kayak gimana sih? Itu sering jadi pertanyaan juga kan gitu. Mungkin nanti gua akan sedikit menjelaskan dan memberikan fakta tentang ending Inception. Nah, film ini tuh disutradarain tentu sama Christopher Nolan dan diperankan oleh Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy gitu, dan banyak banget. Michael Caine, salah satu aktor favoritnya Nolan, hampir di setiap filmnya itu ada dia. Dan di sini dia main juga Inception. Ini menurut gue jadi karya kalau bisa scoring 10/10 mungkin ya, hampir perfect menurut gue. Karena nggak tahu kenapa konsep yang dikasih sama Nolan itu adalah mimpi di dalam mimpi. Jadi sinopsisnya adalah
kayak satu agen rahasia gitu yang pengen ngebongkar suatu misteri, tapi gimana caranya lewat mimpi. Jadi dia masuk ke mimpi orang tersebut dan di dalam mimpi itu mereka bertarung dan lain sebagainya. Jadi dalam mimpi gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian juga cukup paham dengan teori ini dan Nolan juga memberikannya dengan sangat amat baik. Dan di endingnya nih, mungkin ada sedikit spoiler dikit lah gitu. Endingnya tuh kayak gimana sih? Apakah dia tuh sebenarnya hidup atau enggak gitu. Nah, kalau yang gue tahu dari interviewnya Michael Caine, dia bilang kalau ada si Michael Caine berarti itu di dunia nyata. Kalau nggak ada dia berarti itu di dalam mimpi. Nah, di endingnya ya kalian bisa nonton sendiri lah. Ada Michael Caine atau enggak? Mungkin itu bisa jadi bayangan buat kalian di endingnya itu kayak gimana. Wajib banget Inception. Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt berperan sangat baik banget. Selanjutnya itu ada Memento tahun 2001 nih. Film ini adalah film yang sangat membingungkan sekali walaupun menang Oscar ya pada tahun 2002. Jadi ini ditulis juga bersama sutradara kandungnya itu Jonathan Nolan. Sangat amat kompleks karena film ini adalah menurut gue film memberikan warna baru atau konsep baru ya. Kayak gue tuh mikir Nolan tuh kalau buat film kayak terserah dia aja gitu. Tapi dia tuh selalu memberikan warna yang beda dan bisa menikmatinya gitu kita yang nonton. Kayak timeline nih ya. Kalau di Memento ini mungkin gue jelasin dulu timeline-nya itu. Kalau biasa film biasa tuh dari A ke B gitu kan. Berjalan maju gitu. Tapi kalau Nolan itu buatnya filmnya dari B ke A. Jadi timeline itu berjalan mundur. Bingung kan? Karena gue sendiri pun yang nonton pertama-tama bingung banget. Jadi lu akan tahu film ini ceritanya tentang apa, bakal bisa nikmatin itu di ending. Baru wah kayak gini tuh ceritanya. Nah ini tuh film Memento tuh ada elemen itu gitu. Jadi ceritanya itu tentang pria gitu yang pengen tahu nih pembunuhan, suatu kasus pembunuhan gitu. Tapi siapa sih sebenarnya yang ngebunuh gitu. Tapi dikemasnya adalah di ending. Jadi tiba-tiba dia bangun, dia udah tatoan di mana-mana badannya. Terus dia nyari tahu siapa yang ngebunuh. Jadi bener-bener alurnya ke belakang. Jadi dia nyari tahu tuh dari foto, dari tatonya dia gitu. Pokoknya menurut gue ini film yang salah satu masterpiece-nya dia juga. Salah satu yang ngebuat dia namanya itu naik banget. Itu di film Memento ini. Nah tadi itu ada 4 film. Ada Interstellar, ada The Prestige, ada Inception, dan ada Memento. Sebenarnya banyak banget sih film-film media yang menurut gue cukup kompleks dan cukup bagus juga. Tapi itu terbaiknya adalah 4 versi gue. Mungkin yang terbaru Tenet kalian bisa saksikan di bioskop ya kalau masih ada. Dan itu salah satu film yang paling kompleks menurut gue. Jadi bener-bener mainin ruang dan waktu. Itu time travel versi Nolan. Ya kayak gitu, kalian bener-bener bisa nikmatin actionnya, tembak-tembakannya dan lain sebagainya. Tapi kalian pas nonton tuh, wah keren ya. Tadi dulu ini tapi ceritanya apa ya? Nah itu kalian pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Itu cuma Nolan doang yang bisa berikan itu. Dan itu tadi kalian bisa nonton 4 film rekomendasi dari Movie Freak. Wajib banget komen-komen karena gue pengen tahu banget nih review kalian tuh di 4 film ini tuh kayak gimana. Apa kalian suka atau kalian gak suka, atau kalian bingung, itu bisa komen-komen aja. Oke, tadi kalau dari Interstellar itu scoringnya buat gue 9/10. Untuk The Prestige itu menurut gue 7,5/10. Kalau dari satu lagi tadi apa, Inception itu gue 8,5. Enggak deh, Inception gue di 9,5 karena menurut gue itu paling perfect. Dan yang terakhir itu ada Memento. Memento itu gue 7. Kenapa 7? Karena gue bingung. Karena perlu mood yang bener-bener full banget. Tapi gue gak bilang jelek ya, cuma gue aja yang moodnya lagi gak bagus. Ya kayak gitu aja sih 4 film karya Christopher Nolan. Wajib kalian tonton. Dan thank you banget buat kalian yang udah nontonin reviewnya sampai sekarang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Follow juga Instagramnya Movie Freak, Twitternya, tentu TikToknya Movie Freak. Karena bakal ada tuh rekomendasi-rekomendasi film yang seru banget. Oke, segitu aja rekomendasi 4 film Nolan dari gue Bimo. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!